Seharusnya Juliari dan Edi Prabowo minta dihukum mati saja, bukan malah minta dibebaskan. Dilansir dari siwa.com. Beberapa kali Presiden Jokowi mengingatkan para menterinya agar jangan korupsi, karena dampak korupsi itu sangat serius, yakni menyengsarakan rakyat. Bahkan saat pelantikan Kabinet Indonesia Maju dulu, mantan wali kota Solo itu mengancam tidak akan segan-segan memecat para menterinya di tengah jalan jika tidak serius bekerja atau melakukan perbuatan yang menyimpang. Kenapa Presiden sangat keras mengingatkan para menterinya untuk jangan korupsi itu? Karena belajar dari pengalaman yang sudah-sudah, ada seorang menterinya yang terjerat kasus korupsi, yakni ex-menteri sosial dan juga ex-sekjen Golkar dan juga ex-sekjen Golkar Idrus Marham. Belum lagi ditambah dengan para menteri di era SBY yang juga banyak banget tersandung kasus korupsi. Mulai dari MS Kaban, Siti Fadila Supari, Bahtiar Hamzah, Jero Wacik, Surya Dharma Ali, Patrialis Akbar, hingga Andi Malarangeng. Tapi ternyata peringatan keras Presiden itu diabaikan begitu saja oleh dua orang menterinya, yakni Menteri Sosial Juliari Batubara dan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Juliari tersandung kasus korupsi bansos, sedangkan Edi tersandung kasus korupsi ekspor benih lobster. Keduanya pun ditangkap dalam waktu berdekatan. Juliari ditangkap pada 6 Desember 2020, sedangkan Edi diciduk KPK pada 25 November 2020, sesaat setelah tiba di tanah air dari menjalani kunjungan kerja ke Amerika Serikat. Ulah dua menteri ini juga yang bikin heboh sejagat dunia maya dan dunia nyata waktu itu. Tidak pelak karena begitu viralnya, kader Partai Demokrat pun turut mengomentari kasus korupsi ini. Seolah lupa kalau ternyata koleganya sesama penghuni partai berlambang bintang Mercy itu juga banyak yang nyolong duit negara. Sangat memprihatinkan atas musibah yang terjadi. Kejadian ini sangat memilukan dan memalukan karena menyangkut moral hazard yang paling dasar. Di saat kehadiran Kemensos sebagai leading sektor pengendalian dampak sosial akibat corona, ternyata ada kejadian yang cukup mengenaskan kita semua, yaitu terjadinya korupsi yang dilakukan Menteri Sosial, ujar anggota Komisi 3 fraksi Partai Demokrat Didik Muprianto. Tapi lucunya Fadlizon yang biasanya kenceng banget mengkritik Menteri Jokowi tidak banyak bicara soal ditangkapnya Menteri KKP itu. Entah kenapa, mungkinkah dia lagi sariawan? Uniknya, selain memiliki kesamaan, yakni sama-sama koruptor serta sama-sama merusak citra Kabinet Indonesia Maju, kedua ex-menteri Edi dan Juliari itu juga ternyata sama-sama tidak punya jiwa kesatria alias pengecut. Apa buktinya? Sudah jelas-jelas terbukti korupsi, malah minta dibebaskan. Seperti orang yang tidak bersalah saja. Ini sudah seperti judul lagu Gia Yobi saja, yakni mau enaknya aja. Adapun alasan mereka minta dibebaskan rada-rada unik-unik. Edi Prabowo ingin bebas lantaran ia punya istri soleha, serta karena usianya sudah mendekati kepala 5, kekuatannya untuk memikul beban hidup sudah banyak berkurang. Saya sudah berusia 49 tahun, usia di mana manusia sudah banyak berkurang kekuatannya untuk menanggung beban yang sangat berat. Ditambah lagi saat ini saya memiliki seorang istri yang saleha dan 3 orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ayah. Sehingga tuntutan penuntut umum yang telah menuntut saya adalah sangat berat, ujar anak buah Prabowo itu saat membacakan pledoinya 9 Juli. Padahal kalau dipikir-pikir si Edi ini seharusnya bersyukur. Ia hanya dituntut 5 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah oleh JPU. Itu merupakan tuntutan yang sangat ringan bagi seorang koruptor. Belum lagi ditambah dengan adanya remisi, maka bisa jadi hukumannya yang akan dijalaninya tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa itu.
Bandingkan dengan Cina misalnya, di sana para koruptor dijatuhi hukuman mati dengan cara ditembak di bagian belakang kepalanya hingga tewas. Sebelum dieksekusi, para tikus-tikus kantor itu juga diarak alias dipermalukan di depan umum. Tapi yang jadi pertanyaan di sini, apakah dengan merengek-rengek minta bebas ala Edi Prabowo tersebut dikabulkan majelis hakim? Ia tetap divonis 5 tahun penjara serta denda 400 juta. Hanya pencabutan hak politiknya saja yang dibuat lebih ringan. Kalau jaksa KPK menuntut hak politik Edi dicabut selama 4 tahun, sementara majelis hakim memvonis hak politik ex-waketum Gerindra tersebut selama 3 tahun saja. Bagusnya sih hak politik para koruptor itu dicabut seumur hidup, biar dia jadi gelandangan politik kayak novel Bang Mupin gitu. Lantas, bagaimana dengan Juliari? Dan apa alasannya minta dibebaskan? Karena selama mendakam di rutan KPK ia sudah menderita. Untuk itu ia ingin penderitaannya tersebut segera diakhiri dengan cara majelis hakim membebaskan dirinya. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya sungguh menyesal telah menyusahkan banyak pihak akibat dari perkara ini. Oleh karena itu permohonan saya, istri saya dan kedua anak saya, serta keluarga besar saya kepada majelis hakim yang mulia, akhirilah penderitaan kami ini dengan membebaskan saya dari segala dakwaan, ujar Juliari seperti tanpa bersalah saat membacakan pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta 9 Agustus lalu. Juliari pun mengeluarkan jurus gombalan mautnya dengan mengatakan hanya majelis hakimlah yang mampu mengakhiri penderitaannya tersebut. Sebenarnya kalaupun Juliari bebas, ia tetap akan menderita seumur hidup, karena dimanapun ia berada tidak akan mampu berdiri dengan kepala tegak lagi. Sudah terlanjur dicap sebagai mantan koruptor oleh masyarakat. Cara mengakhiri penderitaan Juliari dan Edi Prabowo itu satu-satunya sebenarnya hanya satu, dengan dihukum mati. Jadi yang seharusnya mereka minta ke majelis hakim itu bukan dibebaskan, tapi minta dihukum mati saja. Terus ikuti kabar kini untuk mendapatkan informasi terkini dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih.